Boom. Ja, vind je leuk? Jadi sekarang kita lagi menuju ke apa ya namanya? Aku itu kayak rumah sakit apa universitas itu untuk apa ya, autism test buat si Han. Jadi video sebelumnya aku upload tahun kemarin itu pertama kali Han tes autism pas umurnya kalau nggak salah 6 bulan atau 9 bulan, aku lupa sih. Dan sekarang Han umurnya udah 1,5 tahun. Dan sebenarnya sekarang itu adalah pertemuan ketiga. Cuma waktu pertemuan kedua itu karena corona time, jadi kita nggak bisa datang ke sana gitu. Jadi di cancel. Jadi kita ketemunya di pertemuan ketiga ini. Jadi kita udah sampai, cuma kita masih punya waktu sekitar 20 menit dan kita isi kuesioner. Jadi setiap kita mau ke sana itu kita harus isi ini. Sekarang kita udah ada di rumah sakit. Ya, sudah ada. Oke, pakai jeans ting semuanya. Jadi tes pertama itu adalah tes kontak mata, di mana Han itu bakal lihat video di monitor dan ada deteksi matanya di situ untuk melihat Haneke lihat objek apa enggak dan fokusnya berapa lama di objek yang ada di monitor tersebut. Nah, tes kedua itu adalah tes development, di mana mereka akan melihat kognitifnya Han untuk bermain, seperti bermain blok, apakah dia udah bisa pakai semua objek itu dan masukkannya ke tempat blok-bloknya itu. Ada juga mengenai tentang objek-objek, apakah Han udah tahu objek-objek tersebut seperti bentuk-bentuknya ya. Dan juga mereka lihat apakah Han udah bisa untuk memulai drawing, menggambar atau menulis, dan bagaimana dia akan memilih permainan kalau kita menghadapkan dia ke beberapa pilihan mainan yang mana dia akan pilih. Dan mereka juga lihat fokusnya Han, apakah hanya bermain di satu permainan aja atau Han akan mencoba ke semua permainan yang disediain buat dia. Mereka juga akan lihat perkembangannya Han, apakah udah bisa berdiri sendiri di usianya yang baru 1,5 tahun ini. Han udah bisa berdiri sendiri tapi belum bisa jalan, masih harus dibantu, dan itu normal banget untuk bayi eksprematur. Ini ya, hai, dia bisa lucu. Nah, untuk tes yang terakhir adalah tes kemampuan otak, di mana mereka memasangi banyak kabel di kepalanya Han untuk mendeteksi aliran electrical setelah Han menonton video. Jadi mereka tahu bagian otak mana yang bekerja. Nah, jadi aku nggak banyak ambil video kemarin karena aku belum sempat minta izin sebenarnya sama mereka, dan juga sibuk banget ya untuk penelitian itu, jadi kadang lupa untuk ngambil video. Nah, aku mau cerita sedikit karena banyak yang nanyain apa emang ada ya autism test itu, apa perlu untuk anak-anak. Karena Han itu adalah bayi prematur, jadi semenjak Han di rumah sakit itu beberapa kayak dokter muda gitu adain penelitian untuk autism, karena bayi eksprematur memiliki resiko besar untuk mengidap autism. Jadi itu sebabnya kita ikutin penelitian ini, dan ini gratis
kita nggak perlu bayar, mereka juga nggak bayar kita untuk jadi volunteernya mereka. Mereka cuma kasih gift kecil untuk Han setiap kali kita datang untuk penelitian mereka. Nah, seperti yang kalian lihat, penelitiannya itu sama kayak penelitian yang sebelumnya, di video aku yang sebelumnya itu tahun lalu. Seperti yang pertama development, terus habis itu ada tes kontak mata, terus tes brainnya Han. Nggak ada yang beda-beda banget sih ya, cuma ya mereka cuma mau lihat mau follow up stepnya Han itu, perkembangannya itu gimana, apakah berkembang terus, apa dia ada yang stucknya. Dan bagusnya kemarin itu Han udah bisa hampir semua ujiannya Han udah bisa lewatin. Tapi yang kayak nggak bisa dilewatin tuh kayak yang pengenalan bentuk. Nah, pengenalan bentuk itu kayak gini. Han belum tahu di mana bisa mencocokkan blok-bloknya ini, dia hanya kasih masuk-masuk aja kayak gitu. Dan itu masih normal karena aku juga nggak ngajarin dia sebenarnya, belum belum saatnya gitu. Dia belum bisa banget untuk mikir, dan juga pengenalan benda-benda seperti ini hewan apa namanya, ini gajah, ini lion. Dia nggak tahu, dia belum tahu yang mana-mana gitu. Ini bukan lion, Leng, ini macan. Ya, tapi ya itu masih normal banget karena untuk bayi prematur itu kan dia kayak mengejar ketertinggalan ya. Jadi Han masih punya waktu 2 tahun untuk mengejar itu semua. Dan untuk tesnya ini seperti yang aku bilang, ini adalah tes ketiga, tapi kita baru datang 2 kali karena yang pertemuan kedua itu pas corona time, pas Han ke umurnya 1 tahun. Jadi kita nggak sempat datang. Kita akan bertemu lagi tahun depan pas Han ke umur 2 tahun, dan itu adalah tes terakhir. Tapi kita akan dapat resultnya untuk yang sekarang itu 2 minggu dari hari ini, dari Han ke tes. Dan aku bakal kasih tau kalian resultatnya apa. Tapi aku bertanya sih sama mereka, kira-kira Han itu punya kemungkinan autism apa enggak. Dan mereka bilang kalau mereka lihat sekarang, kayak karena Haneke udah bisa banyak banget yang dia udah bisa gitu. Terus kontak matanya dia bagus, selalu lihat selalu punya eye contact sama orang. Terus dia mainannya itu nggak cuma satu aja, dia main itu terus, dia mau kayak yang lain-lain. Terus dia udah mulai kayak mulai adventure kids. Jadi dia udah mulai menjelajah semua permainan, dia pengen coba. Dan itu bagus banget, itu salah satu tanda bagus banget. Jadi kemungkinan Han punya autism itu bisa dibilang kecil ya, nggak besar. Cuma ya kita harus menunggu hasil keseluruhan, karena seperti yang aku bilang tadi juga, sebelum kita menjalin penelitian ini mereka kirim kuesioner itu mengenai psikologisnya orang tuanya mereka kayak gimana, terus behaviornya Han itu kayak gimana, kayak makannya gimana, tidurnya gimana, apa yang dia main, apa yang dia bisa, apa yang belum dia bisa, apa yang dia takutin, pokoknya kayak gitulah kuesionernya. Dan itu banyak. Dan jadi mereka akan mencocokkan skornya itu sama skor yang mereka lihat langsung dari Han di penelitian itu. Dan habis itu mereka bakal kasih tahu kita. Tapi kalau ada yang something urgent, maksudnya kalau ada memang tanda-tanda autism itu udah kelihatan, mereka bakal langsung telepon kita gitu. Untuk video kali ini semoga membantu, dan buat kalian aku nggak mau jadi referensi kalian mungkin bakal jadikan video referensi ini untuk judge anak kalian punya autism atau enggak, tapi sebaiknya jangan menurut dari internet atau dari video-video yang ada di YouTube atau gimana. Kalian harus datang ke dokter langsung. Autism itu di dokter psikologi kalau nggak salah ya. Jadi ya kalian harus datang langsung ke sana kalau kalian melihat ada sign yang kayak ya menjurus ke autism. Kalian coba tanya dokter kalian kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu percaya banget yang ada yang di internet atau kayak gimana, karena nggak semua sign itu ada di autism, dan nggak semua autism itu mempunyai sign.
maksudnya mereka punya sains tuh, cuma nggak semuanya yang ada di internet itu mereka bisa punya kayak gitu. Oke, terima kasih untuk nonton video aku ya. Nantikan video selanjutnya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, tolong di-share. Dan kalau kalian ingin tahu lagi perkembangan video aku, subscribe. Dan kalau kalian suka ya, just like. Oke, thank you. Tot ziens.